Yang kedua adalah teori Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT yang dipelopori oleh Albert Ellis. Albert Ellis merupakan seorang psikolog Amerika dan peletak dasar konseling Rational Emotive Behavior, atau lebih tepatnya disebut Rational Emotive Behavior Therapy, REBT. Adalah klinis yang memulai mengembangkan teorinya sejak 1955. Konsep utama REBT yaitu pada mulanya Ellis menggunakan prosedur psikoanalisis dalam praktiknya, tetapi dia menemukan ketidakpuasan dengan prosedur tersebut. Akhirnya, Ellis mengembangkan teori Rational Emotive Behavior ini. Terapi Rational Emotive Behavior adalah terapi kognitif behavior yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran manusia. Selanjutnya, hakikat manusia menurut pendekatan REBT. Menurut Komalasari, pendekatan REBT memandang manusia sebagai individu yang didominasi oleh sistem berpikir dan sistem perasaan yang berkaitan dalam sistem psikis individu. Lalu menurut Omar Judi, kognitif behavior pada dasarnya meyakini pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses stimulus kognitif respon yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, di mana proses kognitif menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan melakukan tindakan. Selanjutnya adalah konsep teori kepribadian menurut pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy. Jadi, Ellis memahami dinamika kepribadian dalam pandangan terapi REBT itu perlu memahami konsep-konsep dasar, yaitu activity event, belief system, dan consequence. Yang pertama adalah activity event. Activity event adalah keberadaan suatu fakta, suatu peristiwa, tingkah laku, ataupun sikap seseorang yang dapat menjadi antecedent event bagi seseorang. Yang kedua ada belief system, yaitu adalah sistem pemikiran, keyakinan, pandangan nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Lalu yang ketiga ada consequence, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent di event. Selanjutnya tujuan Rational Emotive Behavior Therapy. Nah, Ellis menjelaskan bahwa tujuan konseling REBT ini adalah untuk menunjukkan kepada konseli bahwa verbalisasi diri mereka telah dan masih merupakan sumber utama dari gangguan-gangguan emosional yang mereka alami. Sedangkan Komalasari menjelaskan bahwa tujuan utama REBT ini berfokus pada membantu konseli untuk menyadari bahwa mereka dapat hidup rasional dan produktif. REBT sendiri membantu konseli agar berhenti membuat tuntutan dan merasa kesal melalui kekacauan. Konseli dalam REBT dapat mengekspresikan beberapa perasaan negatif, tetapi tujuan utamanya adalah untuk membantu konseli agar tidak memberikan tanggapan emosional melebihi yang selayaknya terhadap sesuatu peristiwa yang terjadi. Lalu Willis menjelaskan bahwa REBT ini memiliki tujuan untuk memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan konseli yang irasional menjadi rasional, sehingga konseli dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan konseling dalam REBT. Nah, yang pertama itu ada tahap pembangunan hubungan atau relation build. Jadi dalam membangun hubungan yang baik ataupun good rapport, seorang konselor harus dapat menerapkan sikap dasar, menciptakan suasana pendukung, membuka sesi pertama atau membuka percakapan awal. Lalu tahap kedua adalah tahap kognitif ataupun pengelolaan pemikiran dan pandangan. Jadi dalam tahap kognitif itu ada beberapa peran konselor yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi, menerangkan, dan menunjukkan masalah yang dihadapi konseli dengan keyakinan-keyakinan irasionalnya. Lalu yang kedua, mengajarkan dan memberikan informasi tentang teori ABC. Lalu yang ketiga, mendiskusikan masalah. Dan yang keempat adalah menerapkan berbagai teknik dalam prosesnya. Selanjutnya adalah tahap pengelolaan emotif dan afektif. Konselor di sini memusatkan perhatiannya pada menggarap emosi atau afeksi konseli sebagai kondisi pendukung kemantapan perubahan irrational belief ke rational belief konseli tersebut. Nah, tahap terakhir adalah tahap pengelolaan tingkah laku atau behavior. Dalam tahap ini, konseli telah memberikan isyarat bahwa ia sepakat atas arah perubahan
Ada pernyataan telah terjadi sejumlah perubahan kognitif maupun afektif sekalipun kecil, lalu sikap emosionalnya dihadapkan pada perubahan perilaku. Maka konselor siap masuk pada tahap pengelolaan perilaku. Pada tahap pengelolaan perilaku, konselor menganjurkan konseli untuk berbuat dan memberikan masukan. Lalu konselor menunjukkan contoh perilaku yang cocok, pantas, atau dengan menggunakan teknik modeling. Lalu konselor mengajak konseli dalam latihan-latihan keasertifan. Lalu mengajak dan menuntun konseli dalam merumuskan kalimat-kalimat rasional. Selanjutnya ada teknik-teknik pendekatan dalam REBT. Yang pertama ada teknik kognitif yang meliputi disput kognitif, analisis rasional, disput standar ganda, skala katastrofi, devil advocate atau rational role reversal, dan yang terakhir membuat frame ulang. Yang kedua ada teknik imagery yang meliputi disput imajinasi, kartu kontrol emosional, proyeksi waktu, dan teknik melebih-lebihkan. Lalu yang terakhir ada teknik behavior, meliputi disput tingkah laku, bermain peran rasional terbaik, pengalaman langsung, menyerang rasa malu, dan pekerjaan rumah. Selanjutnya adalah fungsi dan peran konselor dalam konseling REBT. Nah, konselor REBT diharapkan dapat memberikan penghargaan positif tanpa syarat kepada konseli atau yang disebut sebagai unconditional self-acceptance, yaitu penerimaan diri tanpa syarat, bukan dengan syarat. Karena filosofi REBT sendiri berpegang bahwa tidak ada manusia yang terkutuk untuk banyak hal. Penggunaan unconditional self-acceptance atau USA dalam konseling menurut Ellis akan dapat membantu konseli untuk menerima dirinya secara penuh dan akhirnya akan meningkatkan high frustration tolerance. Dan orang-orang yang selalu melakukan penilaian terhadap dirinya akan menimbulkan masalah yang besar bagi dirinya. Selanjutnya, peran konselor dalam REBT. Yang pertama adalah konselor lebih edukatif dan direktif kepada konseli, lalu mengkonfrontasikan masalah klien secara langsung, menggunakan pendekatan yang dapat memberikan semangat dan memperbaiki cara berpikir konseli, lalu dengan gigih dan berulang-ulang dalam menekankan bahwa ide rasional itulah yang menyebabkan hambatan emosional pada konseli sendiri. Lalu menyerukan konseli menggunakan kemampuan rasional pada emosinya. Lalu menggunakan pendekatan didaktif dan filosofis, dan menggunakan humor sebagai jalan mengkonfrontasikan berpikir secara irasional. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan pada rational emotive behavior therapy. Nah, kelebihan yang pertama adalah pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh konseli. Oleh karena itu, perawatan juga dapat dilakukan dengan cepat. Lalu yang kedua, kaidah berpikir logis yang diajarkan kepada konseli dapat digunakan dalam menghadapi masalah-masalah yang lain. Lalu kelebihan ketiga, konseli akan merasa dirinya mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan dari cara berpikirnya. Dan kelemahan dari REBT sendiri adalah penggunaan afektif terhadap intervensi terapi perilaku kognitif memerlukan studi ekstensif, pelatihan dan praktik yang memadai. Lalu eksplorasi masa lalu tidak efektif dalam membantu konseli mengubah pemikiran yang salah dan perilaku. Yang ketiga, karena sifat aktif dan direktif dari pendekatan ini, terkadang terdapat penyalahgunaan kekuasaan terapis dengan memaksakan ide-ide tentang apa yang merupakan pemikiran rasional. Lalu yang terakhir, REBT adalah terapi yang kuat dan konfrontatif. Terkadang konseli akan mengalami kesulitan dengan gaya konfrontatif tersebut.